firman tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat pertama demikian. Lalu Elohim mengucapkan segala firman ini. Akulah Yahweh Elohimmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Aku Yahweh Elohimmu adalah Elohim yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia pada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu dengan sembarangan, sebab Yahweh akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskan hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Yahweh Elohimmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan, atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Yahweh memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Yahweh Elohimmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Haleluya. Terpujilah Engkau ya Yahweh Elohim kami. Engkau mulia, Engkau dahsyat itu ajaib. Haleluya. Biar semua yang bernafas memuji dan menyembah Engkau di atas tahta yang kudus. Terpujilah Engkau Yesus. Mulia, mulia bagi anak domba. Mulia, mulia bagi anak domba. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semuanya. Engkau mulia Yesus, mulia, mulia bagimu Yesus.
kata sucinya bersama para bangsa menyembah. Mari puji Yesus. Kita masuk hadiratnya Maha. Saatnya kami datang kepadamu Bapa. Saatnya berdiri di hadapannya sebagai Maha Kudus hadir di sini. Mari angkat tanganmu dan sembah Dia. Angkat tangan menyembah. Sebab Engkau telah hadir. Sebab Yesus Maha Kudus hadir di sini. Kita masuk
Bapa Surgawi, Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus Hamasiah, kami bersyukur Bapak, kami boleh masuk di hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan. Terima kasih Tuhan menyertai dalam kehidupan kami. Dan hari yang boleh melakukan segala aktivitas kami di dunia ini Bapak. Dan itu tidak tertutup kemungkinan Tuhan kami melakukan pelanggaran. Apakah itu menyakitkan hati Tuhan atau menyakitkan hati selama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan-Mu supaya kami dicintai. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berikan bagi kami apa yang mau kami perlukan dalam kehidupan kami Bapak. Nafas kehidupan Kau berikan juga Bapak, kami patut mensyukurinya. Kan Kau lihat anak-anak yang datang dari berbagai penjuru, baik yang jauh maupun dekat tujuannya sama, baik yang melayani maupun seluruh jemaat. Kami ingin diberkati Bapak ketika kami beribadah, berkat damai sejahtera dan sukacita kami bawa pulang ke rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, saat ini kami juga mohon Bapak perlindungan-Mu dan belas kasihan-Mu kepada sahabat-sahabat kami. Sekiranya ada mengalami sakit, penyakit atau kelemahan tubuh Bapak, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Darah-Mu yang sudah tercurah dari kayu salib mengalir dalam tubuh mereka sehingga mereka kemudian boleh pulih seperti sedia kala. Amin. Terima kasih Bapak. Sahabat kami tidak dapat juga beribadah saat ini bersama-sama dengan kami kalau satu dan lain hal. Kami juga doakan mereka Bapak, melakukan segala halangan Bapak. Dan mereka boleh ada dalam keadaan dan sejahtera juga di tempat di mana mereka berada. Sehingga kemudian juga pada saat yang akan datang boleh bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan nama-Mu di tempat ini. Bapak, kami juga sadar ketika kami tidak bersekutu dengan Kau, kuasa-kuasa kegelapan dan segala tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus Hamasiah katakan tolong hancurkan segala kuasa-kuasa kegelapan. Kau tidak berhak atas hati dan pikiran kami. Engkau tidak berhak atas tempat ini. Hati dan pikiran kami di tempat ini hanya untuk Yesus Hamasiah sendiri. Di tengah-tengah kami Bapak, memberkati kami lewat puji-pujian yang kami naikkan nantinya, lewat firman-Mu atau daftar-Mu yang sebentar akan dibagikan. Terima kasih Bapak, berkati kami semua, baik yang bertugas maupun seluruh jemaat kami yang taruh dalam tangan Tuhan. Dan juga mohon seluruh peralatan berfungsi dengan baik sehingga kami boleh nyaman beribadah. Kemudian yang akan melihat menonton rekaman daripada ibadah ini juga mendapat berkat yang sama kemudian. Terima kasih Bapak yang baik. Inilah kami Bapak, kami serahkan ibadah kami yang sederhana ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya hanya di dalam satu nama Tuhan kami yang hidup. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita semua yang mengimannya katakan bersama-sama. Amin. Seperti wanita murah menangis
kehausan kami akan firman-Mu Bapa. Firman-Mu yang berkuasa untuk merubah sikap hati kami Bapa. Firman-Mu yang tegakkan di saat kami terjatuh ya Bapa. Kami bersyukur dan bangga dimiliki Engkau ya Elohim, pencipta langit bumi dan segala isinya. Bapa yang baik, Kau mendengarkan Tuhan seruan doa kami Bapa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur telah berkumpul di rumah-Mu, di mana kami rindu Tuhan untuk selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan isi hati-Mu, baik ke semua ya Tuhan kami yang ada di sini Tuhan. Supaya kami lebih konsentrasi lagi Tuhan. Dan biarlah Tuhan Kau berikan hikmat dan pengertian, pemahaman akan firman-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Supaya kami sungguh-sungguh melakukan firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang tidak tahu apa-apanya Tuhan. Biarlah Engkau sendiri yang berbicara, Ruh Kudus-Mu yang mengajar kami, menuntun kami kepada kebenaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Mesias, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu semua. Salam.
Apa kabarnya? Luar biasa ya. Siap diberkati? Amin. Kurang kompak ini kayaknya. Jadi kita mau kita sebut yel-yel kita ya. GPM bagi Yahweh, Yesua Hamasya, dialah Yahweh. Sekali ya, bareng-bareng kita. 1, 2, 3, ya. GPM bagi Yahweh, Yesua Hamasya, dialah Yahweh. Amin Bapak Ibu. Kayaknya kurang semangat ini. Atau belum kompak ya. Bapak Ibu kembali kita bertemu lagi. Saya sangat senang ya. Tapi kalau kita lihat ya, kita merasakan sahabat ketemu sahabat, ganti bulan, ganti terlalu cepat sekali rasanya. Itu artinya kedatangan Tuhan Yesus itu semakin dekat supaya kita tetap berjaga-jaga dan berdoa ya. Amin Bapak Ibu ya. Kita kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam teks ya, Matius 5 ayat 10 sampai 16. Ini kita teruskan yang kemarin ya, mengenai prinsip daripada kerajaan Elohim ya. Bapak Ibu, kita tahu ya, kita tahu bahwa Tuhan kita Yesua adalah raja. Waktu dia lahir juga dia raja. Terus kedatangan yang kedua kali dia memerintah 1000 tahun juga dia adalah raja dan untuk selama-lamanya. Seperti nyanyian tadi ya, memerintah selama-lamanya. Jadi Bapak Ibu, kita tetap kita baca firman Tuhan di dalam Matius 5 ayat 10 sampai 16. Saya yang genap, Bapak Ibu yang ganjil ya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan dipinakan segala jahat. Ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jika garam tidak injak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin Bapak Ibu ya. Jadi firman ini ya begitu indah. Pada waktu Tuhan Yesus mengajar di mana ini, di bukit ya, tentang kerajaan sorga itu, Matius 5 itu sampai ya hampir sampai yang ke-7, pasal yang ke-7 mengenai kerajaan surga. Bapak Ibu, sebelum kita di ayat 10 tadi, kita ulangi dulu baca yang ayat 9 ya. Saya baca buat kita semua. Kalau ada di Alkitab. Berbahagialah, ayat Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Elohim ya. Jadi mengatakan berbahagia orang yang damai karena mereka disebut anak-anak Elohim. Bapak Ibu, di sini damai yang dimaksud bukan karena kita
damai, saya sama Pak Johnson bertengkar atau apa, bukan begitu maksudnya. Ya, damainya atau kita tidak omongan ya, terus berdamai, bukan itu maksudnya ya. Yang dimaksud di sini bagaimana orang itu didamaikan Elohim Yahweh dalam Besem Yeshua HaMashiach. Artinya Bapak Ibu, kalau kita bisa membawa mereka ya, membawa mereka datang kepada Tuhan ya, kepada Bapa di surga dalam Tuhan Yesus, artinya itulah mendamaikan ya. Jadi pada saat kita membawa orang damai itu kepada orang yang belum menerima Bapa Yahweh ya, itulah yang dimaksud di sini. Artinya saya yakin di dalam kehidupan kita Bapak Ibu rindu sekali untuk saudaranya atau keluarganya untuk mengenal Tuhan kita Yesus HaMashiach supaya diselamatkan. Ya, kita beritakan firman Tuhan supaya dia didamaikan dengan Bapa Yahweh ya. Artinya kita memberitakan Injil itu. Tapi kadang-kadang ya, kalau kita memberitakan Injil itu kepada saudara, bahkan pemilik kita dekat, saudara dekat kita, kadang-kadang kita ditolak. Apalagi apa itu Yahweh, apa itu Yesus HaMashiach ya. Padahal kita rindu mereka diselamatkan supaya masuk samaim ya, masuk surga. Jadi itu bisa terjadi ya, aniaya, bahkan ya bukan hanya secara fisik ya kita memberitakan firman itu kan, tapi bisa dengan kata-kata ya, kata-kata atau verbal yang ditolak ya, bahkan secara mental. Jadi Bapak Ibu, pada saat kita membawa damai ini, membawa kebenaran ini, disinilah dikatakan di ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya, yang ayat 10, berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Jadi kita mendamaikan orang itu ya, yang kadang-kadang kita dibilang ditolak, kadang-kadang kita melalui WA juga, kadang-kadang WA kita nggak dijawab atau diblokir gitu kan, gara-gara memberitakan firman. Kita membawa kebenaran. Kita pernah rindu untuk dia diselamatkan. Jadi inilah dikatakan bahwa kita menerima aniaya dalam apapun ya levelnya, supaya kita jangan bersusah hati. Dikatakan bahwa kita itu empunya kerajaan surga ya, di ayat 10 ya Bapak Ibu ya. Jadi kadang kita sendiri bertanya ya, saya sering di rumah, di Parsau Tahun lah namanya kan, enggak usah itu, itu ketua kita wakil ketua rohani lah di apa itu, enggak usah itu membawa nama-nama Yahweh gitu kan, yang ajaran sesat lah dibilang gitu ya. Jadi kita kadang-kadang merasa loh, padahal kita secara kita mau rindu benar mereka juga mengenal kebenaran itu, mengenal nama Bapa Yahweh dan dalam Besem Yeshua HaMashiach. Tapi yang kita dapat apa Bapak Ibu? Ada kadang cacian, makian, tapi firman Tuhan mengatakan supaya kita berbahagia ya. Jadi saya yakin Bapak Ibu semua di sini juga pasti rindu untuk saudara-saudara atau keluarga kita diselamatkan. Amin. Ya. Jadi di ayat 10 itu dikatakan kita itu adalah empunya kerajaan sorga ya. Jadi di ayat 11, berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya
dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ya, di ayat 11 dikatakan bahwa berbahagia kita kalau karena aku. Artinya karena Yesua ya. Jadi pada saat kita ya saudara kita dikata-katain, kita disindir, dimusuhi ya kan karena nama Yesua ya. Ya Bapak Ibu, bukan karena kesalahan kita ya, tapi karena nama Yesua kita dihina, dimaki, kita berbahagia ya. Jadi bukan karena kesalahan sendiri. Ada kesalahan sendiri itu artinya dia sebagai, kalau di Petrus itu dikatakan ada sebagai pencuri, ada pengacau ya, ada penjahat, itu bukan berbahagia ya. Jadi dikatakan kalau kita difitnahkan karena aku, nama Yesua. Di ayat 12 dikatakan bersukacitalah dan bergembiralah karena upamu besar di sorga. Sebab demikian juga diayani nabi-nabi sebelum kamu. Jadi Bapak Ibu ya, semua kita yang ada di sini, apakah kita siap untuk menerima mungkin caci maki, aniaya karena dalam nama Tuhan Yesus? Ayo, siap? Ya, jadi supaya kita jangan bersungut-sungut ya. Kita bahkan banyak kesaksian-kesaksian daripada hamba-hamba Tuhan ya. Mereka di desa-desa menyampaikan isi hati Tuhan. Banyak yang dilempar. Ya, dilempar maksudnya ada dilempar sendal ya. Kalau dilempar sendal masih ya ngeri-ngeri juga ya. Apalagi kalau di sendalnya sendal terompah ya. Terompah dari kayu itu ya. Ya, terompah wah dilempar pakai wah. Kalau sendal swallow masih ringan lagi kan, sendal terompah yang kayu jati lagi, waduh sakit ya. Tapi kita firman Tuhan mengatakan kita tetap berbahagia, jangan bersusah hati. Jadi kita tetap harus bersyukur. Amin Bapak Ibu. Ya, itu jadi itu ayat yang ke-12 ya. Kita kembali ke ayat 13 ya. Dikatakan kamu adalah garam dunia, dan jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang ya. Itu ayat 13. Nah, kita lompatkan dulu bahwa Yesua memberitahu kalau kita ada di dalam Yesua, Yesua ada di dalam kita ya. Artinya hidup kita itu harus berdampak atau impact ya, harus berdampak kepada orang lain. Artinya Yesua di dalam kita di dalam Yesua ya. Dikatakan SK daripada Tuhan Yesus, aku berkuasa di bumi. SK-nya Pak Johnson, Matius 28 ayat 19-10 apa itu? Pergilah. Iya, karena bahwa Tuhan juga menyertai sampai kesudahannya dan akhir zaman. Jadi kita itu harus menjadi impact ya, berpengaruh kepada orang lain ya. Jadi Tuhan Yesus menyatakan bagi yang menerima Dia, kita dikatakan umpama ini kita seperti garam dan apa kata? Terang dunia ya. Jadi kita lihat dulu ayat 14 ya. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi ya. Tersembunyi dikatakan tidak tersembunyi itu
kita baca dulu di ayat Yohanes 8 ayat 12. Tolong Mama Maria. Dibukakan dulu Pak Yakob, tolong baca Pak Yakob, bisa. Ya. Yohanes 8 ayat 12. Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikuti aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Satu lagi Pak Yakob, tolong ya. Yohanes 9 ayat 5. Yohanes 9 ayat 5. Iya. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Amin. Silakan duduk Pak Yakub. Makasih ya Pak Yakub ya. Jadi bahwa dikatakan tadi Yesua adalah terang dunia ya, seperti ayat itu dikatakan. Kita dapat terang dari mana? Kitanya dapat terang dari Tuhan Yesua. Jadi kita ini tidak punya terang sama sekali, tapi dari Tuhan Yesua ya, seperti yang kita baca tadi bahwa Yesua adalah terang dunia ya. Di bumi ini juga dia terang dunia. Jelas sekali bahwa Yesua itu adalah terang itu sendiri. Jadi saudara, baik juga saya tidak punya terang ya. Tapi kita di dalam kehidupan kita hanya bisa merefleksikan ya, memancarkan terang itu ya, karena saudara kita ada di dalam Yesua ya. Jadi contohnya kayak cermin Bapak Ibu ya. Kalau cermin dia nggak ada cahaya kan, tapi kalau ada cahaya terang itu dia bisa mencerminkan cahaya itu, memantulkan ya, yang merefleksikan itu. Jadi begitu juga kita ya. Terang itu adalah Yesua dan kita bisa merefleksikan daripada terang itu. Jadi kehidupan Yesua bagaimana kita harus bisa kita refleksikan di dalam kehidupan kita ya. Jadi dikatakan di sini bahwa kota di atas gunung ya. Kota di atas gunung. Kalau sekarang kalau kita melihat di gunung, kota terang kan karena ada listrik ya. Ada apa lagi lampu-lampu apa Pak Abosan, lampu-lampu yang terang itu kelihatan lah dalam tingginya gunung itu ada kota. Kalau dulu nggak ada listrik, yang ada apa? Yang ada obor ya. Jadi api ya, api obor. Jadi walaupun obor gitu kelihatan apinya ya, kelihatan dari jauh sudah terlihat. Itulah Bapak Ibu ya. Terang yang ada di dalam hidup kita ya, itu akan terlihat ya. Kalau kita di dalam Yesua, terang daripada Yesua itu akan terlihat ya. Orang lain pasti akan menyaksikan, dia ya, ini baik dalam lingkup yang dekat maupun yang jauh ya. Dia ini ada terang dari Tuhan ya. Di dalam kehidupannya merefleksikan kehidupan daripada Tuhan. Ia pasti akan melihat terang itu. Jadi di ayat 15 gini Pak. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang yang di dalam rumah itu. Bapak Ibu, arti gantang apa? Pak Gembala?
arti gantang itu ya. Pelita meletakkannya di bawah gantang katanya itu. Ibu Rana, kira-kira Ibu Rana ada? Hah? Lumbung, rumput, gantang kan. Jadi lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, ya, melainkan di atas kaki Dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Kalau gantang, kalau di bahasa yang lain taruh tempayan. Kalau di bahasa yang Injil yang lain, tapi ada gantang, ini karena dari Malaysia kata dari Malaysia ini gantang itu kayak tempat bakul ada ukuran gitu, ya bakul. Nah, jadi kalau ada api itu kalau ditaruh di bakul itu jadi nggak kelihatan. Nah, itu lagi dibawa. Tapi kalau tepat api itu, obor itu ditaruh di atas Dian, maka kelihatanlah terang itu. Jadi kita harus merefleksikan ya kehidupan kerajaan sorga itu tepat di atas seperti yang di atas gantang ya. Jadi di ayat yang ke-16 ya, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di sorga. Ya, jadi ayat ini ya, demikian hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Terang kita bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Ya, jadi bukan perbuatan yang jahat atau perbuatan yang tidak baik, ya. Jadi dan memuliakan Bapa di sorga, ya. Jelas bahwa kita ini harus menjadi ya contoh lah yang seperti apa ya, seperti dikatakan tadi merefleksikan terang itu, yaitu Yeshua HaMashiach itu, ya. Jadi Bapak Ibu, perbuatan yang baik dan memuliakan ulum, bukan perbuatan yang tidak baik yang kita lakukan, ya. Jadi dikatakan supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik, ya, dan memuliakan Bapamu di sorga, ya. Jadi Bapak Ibu, kenapa memuliakan nama Yahweh? Ada yang bisa jawab? Kenapa kita bisa memuliakan nama Yahweh? Ya, memang harus ya Pak Gembala ya. Nah, jadi kita memuliakan nama Yahweh ya. Intinya di dalam ayat 13 ini. Ayat 13 dikatakan kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang, ya. Kalau garam itu menjadi tawar, ya gimana itu maksudnya ya Bu Rana ya? Garam menjadi tawar, nah, dia tidak dihasilkan, tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Itu ada bisa garam bisa menjadi tawar Pak, ya, ya. Jadi gimana Bu Rana? Ya. Jadi dikatakan orang lain melihat perbuatanmu yang baik itu, kalau orang lain melihat kehidupan kita, ya, memuliakan Bapak Yahweh. Artinya kita bukan memuliakan diri kita sendiri, ya, mengagungkan diri kita sendiri, ya, bukan memuliakan ya, bukan memuliakan ya saudara dan saya, itu bukan itu yang apa, tetapi perbuatan yang baik itu memuliakan nama Bapa
Yahweh. Jadi semua itu untuk kemuliaan nama Bapa Yahweh, ya. Nah, jadi kalau di dalam ayat 13 ini adalah jadi garam menjadi tawar. Ini gambaran dari sebaliknya, mereka melihat kalau orang itu ya kehilangan asinnya ya. Kalau garam itu kan kehilangan asinnya. Ini kebalikan dari tadi yang terang itu. Kita ada perbuatan baik, tapi semua itu memuliakan untuk nama Bapa Yahweh. Jadi kalau orang itu hilang asinnya, kehilangan dampaknya, ya kebalikan dari terang itu, maka orang itu akan dibuang, bukan hanya dibuang, tapi diinjak-injak. Ya, artinya kalau kehidupan kita tidak baik, ya, tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, apa kata orang? Ya, apa kata orang? Ya, kita jadi tawar, bahkan kita jadi olok-olokan orang. Tapi katanya beriman, tapi kelakuannya gak sesuai. Perkataannya gak sesuai dengan perbuatannya. Ya, jadi diinjak-injak manusia artinya ya kita, kalau kita tidak sesuai dengan terang itu memuliakan Bapa Yahweh, ya perbuatan baik kita nggak sesuai itu, kita malah disepelekan orang, ya diinjak-injak orang, diolok-olok itu. Untuk itu kita harus, ya hidup kita ini harus kita berdampak yang baik, ya, untuk kemuliaan Tuhan. Jadi kita harus menjadi terang itu, ya, bahwa Yesus ada terang, kita merefleksikan di dalam kehidupan. Apapun pekerjaan kita, dimanapun kita berada, ya, kita menjadi dampak bagi orang lain, ya, untuk kemuliaan Bapa Yahweh, ya. Ya, jadi bukan untuk kemuliaan diri kita sendiri, ya. Walaupun kita berbuat baik, sering memberikan donasi sana, donasi sini, memberikan bansos, ya. Ya, sering kita lihat memang baik sih, baik kan, tapi lain baiknya untuk memuji dia diri sendiri, dia kan, ya. Memang kalau berbuat baik itu memang ada upahnya, ya, tapi upahnya di bumi, jadi di bumi. Tapi kalau di surga kan Bapak Yahweh kan tahu. Kalau kau mau memberi, jangan tahu tangan, kalau tangan kanan, ya jangan tahu katanya kan. Artinya kalau kita berbuat baik, ya semuanya itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Amin Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita beriman kepadanya, tapi perbuatan kita tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Nanti kita jadi garam yang tawar, diinjak-injak orang, disepelekan orang, ya. Jadi karena Elohim melihat Yahweh Elohim Yahweh itu berkarya pada hidup kita ini. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu siap, ya, di dalam kehidupan itu Bapa Yahweh di dalam Yeshua Mashiach itu berkarya di dalam kehidupan kita. Kita menjadi terang dunia, ya. Jadi kerajaan sorga datang, ya. Makanya doanya Bapa kami yang di sorga. Kalau kami di rumah sering tiap hari memang berdoa Bapa kami yang di sorga, ya. Tapi ditegaskan lagi Bapa yang mana, ya kan? Ada Bapa yang pendusta kan iblis kan. Jadi Bapa kami Yahweh yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di dan seterusnya. Jadi ada penegasan kita bahwa Bapa kita di sorga namanya Yahweh. Amin Bapak Ibu. Ya.
Bukan bapak yang pembohong ya. Ada. Jadi kita tetap percaya di dalam terang itu. Jadi kita kalau di dalam terang itu di dalam Yesua, kita tidak lagi berjalan di dalam gelap. Amin. Hanya itu yang boleh saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapak Yahweh, terima kasih Bapak, Engkau hamba-Mu sudah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Tuhan, kami tahu hamba-Mu belum sempurna Tuhan. Tidak ada kata-kata yang indah Bapak. Selain daripada Engkau yang memberikannya Bapak, firman-Mu itu menguatkan, meneguhkan kami, mendewasakan kami Bapak, supaya kami hidup di dalam Engkau, Engkau di dalam kami dan mencerminkan Tuhan bahwa perbuatan baik itu semuanya itu untuk kemuliaan Bapa Yahweh. Bapa, Kau pelihara umat-Mu yang ada di sini supaya kami makin dewasa rohani kami saat kami menantikan kedatangan-Mu yang kedua kali menjemput kami di awan sempurna, supaya kami tetap setia Bapa, seperti juga 5 darah anak yang bijaksana menantikan untuk kami mempunyai minyak Tuhan. Terima kasih Bapak Yahweh, terpujilah Engkau selama-lamanya di dalam nama Tuhan kami yang kudus Yesus Masiha. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan masuk dalam refleksi, saya persilahkan. Baik, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu atau dafar-Mu yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu dengan begitu indah. Berkati beliau, Bapak Gembala Muda Dahlan Lubis di dalam pelayanannya, bukan hanya di tempat ini tapi juga di tempat lain di mana beliau boleh melayani. Berkati kesalahannya, pulihkan kesehatannya, berkati juga seluruh keluarganya, berkati pekerjaan yang dapat dilakukan Bapa. Terima kasih Tuhan, saat ini hamba-Mu juga ingin menyampaikan dan memperkuat apa yang sudah disampaikan sebagai refleksi juga Bapa. Berkati seluruh jemaat Bapa, sehingga kemudian kami sama-sama mendapat berkat dari apa yang akan disampaikan. Terpujilah nama-Mu, di dalam Yesus Masiha kami sudah berdoa, seraya bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih. Ya, firman yang indah tadi tentang garam. Pernah nggak Bapak Ibu dengar, kamu belum ada apa-apanya, saya lebih banyak makan asam garam. Garam kan? Iya kan? Maksudnya apa kira-kira? Banyak makan pengalaman. Garam itu jadinya dari apa? Apakah dia tiba-tiba jadi garam seperti itu? Terlepas dari bentuknya, apakah kristal, apakah bongkahan, ya. Apa? Ikan keringat di laut. Ini firman Tuhan loh, bercanda loh. Jadi, ya, berarti ada proses kan? Tadi ada pengalaman, ada proses berarti. Nggak tiba-tiba jadi garam. Iya kan? Kenapa nggak dibilang, jadilah kamu gula di dunia. Kan enak gula. Nah, gula bikinnya gampang, di mana-mana ada. Coba kita ambil apa itu? Pepaya yang manis. Dapat gula kan? Bapak Ibu makan beras, makan nasi. Itu ada gulanya kan? Ada garamnya enggak? Enggak, prosesnya susah. Dari gunung gitu ya, airnya membawa mineral. Berarti garam itu terdiri dari beberapa komponen. Iya kan? Kehidupan kita juga kan begitu Bapak Ibu. Apakah kita untuk dapat dikatakan melaksanakan firman Tuhan hanya satu, berdoa? Enggak kan? Ada proses kan yang lain, apa? Oh ini pasti nih, pasti. Nah, ya, nanti menderita terakhir Pak. Tetap menderita, Bapak tetap menderita, tenang deh. Bapak tetap menderita. Iya, siap kan? Ya, udah loh, jangan hanya di mulut. Tadi kata Pak Dahlan, sama perkataan dengan saya siap menderita. Begitu menderita, oh begini, saya nggak dikasihi Tuhan. Oh itu. Aku tak Obi Mesak itu. Kenapa?
Semua orang menderita Pak, kecuali enggak ada yang enggak menderita ya. Siapa? Yesus Hamasiah menderita enggak? Menderita. Jadi Bapak jangan... itu juga menderita. Nah, maksudnya apa? Aduh, ini ternyata dingin. Kok di dalam, maaf nih, di dalam perut kok enak gitu. Makanan ada gitu, kok keluar. Nah iya, kok keluar itu jadi Samson berapa tahun? Berapa tahun di kandungan? Ada nggak yang berapa tahun di kandungan? Ada yang 2 tahun ya. Saya baru tahu itu ada 2 tahun. Oke, kita balik lagi nih ke laptopnya nih. Berarti ada proses tadi, ada pengalaman. Jadi kan nggak salah orang mengatakan, kamu belum banyak makan asam garam. Garamnya ya, ini ya. Berarti, iya. Berarti prosesnya, dia belum banyak mengalami atau maaf nih tadi, berbuat baik. Kalau hanya berdoa, seperti tadi kata Pak Dahlan, ya siapa juga berdoa. Bapak berapa kali berdoa sehari? 3 kali Pak waktu makan doang. Iya, itu salah. Firman Tuhan katakan berapa kali? 7 kali dalam sehari. Soalnya mau kesandung, oh Tuhan Yesus Hamasiah. Gitu kan. Berarti sudah berdoa juga kan? Apakah berdoa itu harus Bapa kami yang di sorga? Apa begitu? Bebas Pak. Bebas, enggak ada aturannya. Lah pertanyaannya kenapa kok Bapa kami yang di sorga dan seterusnya sampai amin. Itu kenapa begitu? Ayo, kenapa? Bukan, karena orang biasanya berdoa itu bertele-tele, bolak-balik, doain, balik lagi. Itu. Jadi Tuhan Yesus ngajarin begini aja kamu berdoa, gini, ini, begitu. Jadi kembali lagi, kenapa yang diambil contoh garam? Kenapa bukan gula? Apalagi cuka, kenapa? Itu prosesnya banyak jadi garam. Tapi kebanyakan garam juga darah tinggi ya. Kebanyakan gula juga salah juga kan. Iya kan ya. Begitu. Jadi gula itu sesuatu yang instan, gampang. Di mana-mana gula, dari buah gula, dari nasi gula, tapi kalau garam, enggak. Keringat dulu seperti kata Bapak ini tadi. Prosesnya lama baru masuk danau. Ada yang mengatakan begini, garam itu harus dari laut, benar gak sih? Betul Pak. Salah. Di Danau Galilea ada banyak, Galilea apa? Danau apa tuh? Yang sampai orang mengambang. Laut mati ya? Makanya namanya laut Pak. Jadi pengen ke Israel gua. Menabung deh ya kan? Ya. Soalnya ditarik kemarin saya lihat Pak Sekum menawarin ini, saya baca 28 sekian dolar ribu, ya. Hitung-hitung, 50 juta nih. Oh belum sekarang belum, nabung dulu. Terserah kepada yang di atas kapan mau dikasihnya. Ya itu. Oh sudah 2 kali ke Israel. Waduh ketinggalan kita ya. Kita khotbah Israel kita nggak pernah. Tahu-tahu ada Ibu Yuni yang duduk manis tetapi sudah 2 kali mau ke 3 kali. Nah tuh. Oh iya. Jangan mau. Ibu sudah ke Laut Mati itu? Sudah ya? Bener gak asin ya Bu ya? Tuh proses. Dari mana airnya? Nah yang sudah ke sana tuh perlu ditanya pengalamannya. Airnya kan dari tempat-tempat lain. Artinya diproses terus. Hidup kita juga gitu diproses. Tadi apa? Bagian dari hidup kita menderita. Tuh ya. Apa juga? Ada nggak? Ada juga kan senang kan? Yang menghasilkan iman itu menderita Pak. Betul. Artinya dia kan proses. Menderita itu juga kan proses kan? Betul Bapak Ibu? Kalau ibu menderita, bapak ibu menderita, entah apapun itu penderitaannya, itu proses enggak? Iya. Jadi itulah hebatnya Yesus ya. Membuat perumpamaan seperti ini ya, benar-benar guru besar kan. Membuat filsafat seperti, filsafat Yunani. Kebetulan tadi ngajar filsafat. Itu mah rendah kata orang. Kalau Yesus langsung mengatakan seperti itu, perumpamaan seperti itu, memang ya harus begitu. Itu yang dialami. Apakah Yesus mengatakan kamu harus siap menderita? Yesus menderita enggak?
Iya, jadi pengalamannya yang dibagikan kepada orang. Tadi Pak Dahlan katakan apa? Ya di apa namanya? Ini bahasa Prancis ya. Di Parsau tahun juga diusir-usir, dikata-katain. Enggak makan babi salah, makan babi lebih salah lagi. Ah itu kan kamu kan tahu nggak? Gitu. Oh daging. Oh iya ya. Iya, ya semua mesti mati dulu ya. Ya. Tapi Bapak jangan makan daging babi. Gak boleh kan? Apalagi babi mati. Gak boleh kan? Ah, ada istilah dari timur nih, dari Maluku kalau nggak salah. Dia marah, marah seperti babi luka katanya. Pernah dengar itu istilah itu? Pernah dengar? Nanti ada kalau ada temannya dari Maluku, saya betul banyak teman dari saya. Apa kata? Kalau marah seperti babi luka, artinya kalau babi luka seperti apa itu? Bukan hanya nabrak Pak, menggigit. Pernah digigit babi, wow sakit. Kalau diseruduk paling kita jungkir balik ya kan. Kalau digigit, tetanus. Oh, babi hutan. Belum lagi giginya kan. Oh. Apa bedanya babi hutan dengan babi biasa? Yang ada begini sampai keluar ya. Itu penuh dengan penyakit. Penuh dengan virus. Iya kan? Ibu kan? Iya. Ototnya kuat. Iya kuat lah, orang tiap hari dia lari, kuat otomatis. Iya. Kalau hanya diam-diam begini, kegemukan, gemoy dia jadinya. Ya enggak ada, kamu usir juga bisa. Tetapi kalau dia sering lari, begitu kita dekatin, kita yang diseruduk. Nah itu dia kembali kepada garam tadi. Garam itu dibuat dengan proses yang luar biasa, macam-macam, nggak tiba-tiba seperti gula. Dapat di mana? Di mana ada gula, di situ ada. Oh berarti mana-mana ada gula. Kalau garam di mana adanya? Di dapur. Beli dulu ente. Beli dulu. Iya. Jadi kalau garam itu prosesnya panjang, lama, banyak unsur-unsur di sana sehingga kemudian dia menjadi ada rasanya. Tetapi jangan kebanyakan makan. Nah, berarti nggak boleh kebanyakan pengalaman dong ya. Boleh nggak? Itu lain lagi ya. Maksudnya garam materinya, Pak. Iya materinya. Umpamanya biar sakit hatinya enggak. Iya, tadi dikatakan apa? Garam itu prosesnya sungguh luar biasa sehingga dia dinamai garam. Terlepas dari bentuknya, apakah kristal. Tapi garam itu kan bisa dibuat macam-macam kan? Ada bentuk balok, ada bentuk kristal, ada bentuk butiran begitu. Pertanyaannya kalau gula bentuknya apa? Kristal bisa, Pak. Bisa juga ya. Tapi langsung dinikmati bisa enggak? Atau permisi tanya, ada enggak di dunia ini dari pohon atau dari pohon gitu ya, seperti gula, kita mendapatkan garam, namanya garam. Ada enggak? Enggak ada, itu dia. Jadi jangan kecewa dan menolak jika kemudian kita menderita. Itu artinya proses. Siaplah dirimu menjadi garam. Tadi dikatakan oleh Pak Dahlan, ada dampaknya kita. Dampaknya apa? Apakah kemudian kita bisa ditiru orang? Itu sebenarnya intinya itu. Jadilah seperti aku. Maksudnya kan jadi teladan kan? Apa yang diteladani dari Yesus? Penderitaannya. Apalagi Bapak Ibu, permisi tanya ini? Kekudusannya, ya itu pastilah. Itu siapa lagi? Penginjilannya. Nah itu Pak, kesana kemari. Iya, kesana kemari pergi. Sampai Yesus mengatakan apa? Kepada seorang yang penyakit kusta, jangan kamu kasih tahu kemana siapa-siapa. Bukan soal itu, artinya mengajarnya jadi terganggu mengajar. Jangan dibalik ya, terganggu mengajar karena memimpin ibadah, itu jangan seperti itu. Dijauhkan Tuhan seperti itu ya. Jadi Yesus terganggu mengajar karena orang ini saking senangnya dia bilang apa? Jangan kamu kasih tahu ke orang lain. Oh saya disembuhkan tuh orangnya tuh. Akhirnya orang-orang datang. Ya tujuannya apa? Semua tujuannya untuk sembuh. Bukan supaya diproses, enggak.
Yesus mengajar itu kan proses juga, kita mendengar lalu kita lakukan. Jadi semua ingin tanpa proses sembuh, sembuh, sembuh. Ini yang nggak mau. Ada kan tertulis, Yesus katakan apa? Jangan kamu kasih tahu loh, jangan bilang siapa-siapa gitu. Ngomong dia, Yesus ngomong. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Oh, malah datang karena dia cerita kemana-mana. Salah nggak sih Bapak Ibu? Salah nggak kalau dia, oh saya dipulihkan Tuhan, terus saya cerita kemana-mana? Harusnya bilang lu ngomong kemana-mana, jadi nggak ngomong dia Pak. Nah, bisa saking gembiranya, kedua apa? Ini yang paling mantap. Ini kayak apa namanya? Kok cuman saya yang dapat berkat, biar juga dia. Itu berbagi, tapi kemudian menjadi salah bagi Yesus. Nggak ada kesempatannya untuk istirahat juga nggak ada. Pergi ke gunung diikuti terus. Tujuannya bukan mau dengar. Artinya nggak mau diproses kan. Tetapi sembuh itu doang kan? Sembuh, instan. Berarti ada nggak proses di situ? Ada sedikit. Mana ada proses, cuma ngikutin doang. Instan Pak. Iya. Ada prosesnya, gunting bungkusnya dulu. Kan namanya instan tapi ada prosesnya. Bukan. Ya. Iya, arahnya. Ya, jadi begini. Ketika Yesus memberikan perumpamaan garam, berarti kesimpulannya apa? Banyak proses. Yang terakhir itu tadi apa, Pak Johnson? Siap menderita. Kalau nggak siap menderita, jangan jadi Kristen. Gitu. Oh, kok bisa gitu, Pak? Loh, jadilah teladanku. Menderita nggak Yesus Masiah? Menderita. Bukan hanya di... Hah? Ya boleh lah. Iya betul, Nasrani. Ya nggak apa-apa. Sama. Ya. Kalau ada tulisan idem dito, sama itu. Sama. Kurang lebih. Tetapi itu namanya identik ya. Tapi itu sebutan buat penghinaan ke kita kalau Kristen, kalau Nasrani asli kita. Iya betul. Ini belajar, ada mata kuliahnya, soalnya ada di STT, ada kan? Ada. Kita Nasrani tapi sama. Tapi sedikit lagi Bapak Ibu ya, 5 menit lagi. Ada yang mengatakan begini. Ini berhubungan dengan nama. Kalau kita sebut nama YESUS, Yesus gitu. Sama aja, dia pasti mau dengar. Kenapa katanya? Coba nih, misalnya kita ada 2 orang nih katanya. Yang sudah saling mengenal. Hoi, panggil namanya. Enggak dipanggil namanya. Dia menyahut enggak? Nah, begitu dianalogikan. Bahwa Tuhan Yesus sudah kenal kita. Lalu kita bilang Yesus pun atau sebut apapun. Pasti menyahut kita dan pasti menjawab kita. Benar enggak sih Bapak Ibu? Salah Pak. Nah. Nanti saya sakit waktu ngucapin itu, di sini ada yang mengiris. Hah? Iya, tanya Mariana. Masa sih? Ngajarin seseorang. Ya. Saya keceplosan dengan Bapak bilang kayak gitu. Di sini saya sakit banget. Sakit ya? Jadi memang harus pakai Yesus. Iya. Kesaksian pribadi saya. Itu ya. Jadi salah dong yang mengatakan ke saya itu ya. Kan dia tahu. Oh ya panggil. Kan sama aja katanya. Kan Bapak udah kenal saya. Iya sudah kenal. Ini betul nih ngomong ke saya nih. Kalau saya panggil Yesus bisa dong. Misalnya, apakah saya panggil, naga. Kan enggak juga. Hoi, pasti kamu nyahut kan? Iya, karena kita saling mengenal katanya. Nah itu dia. Dia bilang begitu. Jadi salah ya. Lalu saya balikkan. Salah. Lalu saya bilang begini, di paspor, di KTP, pergi ke negara lain, panggilnya siapa? Kan tetap Yesua kan, nama sebenar-benarnya kan, nama yang aslinya kan, begitu saya bilang. Oh, dia diam, nggak ada kesimpulan soalnya, karena bersikeras nggak ada kesimpulan, tapi ya sudahlah. Ada satu hal begini, apalah arti sebuah nama, ya kan? Ini jujur nih, Bapak Ibu, berapa kali saya di STNK, bahkan kemarin mahasiswa, bisa kapan nih mahasiswa, bilang, Pak Hasanuddin katanya, aduh nama saya Sudungan, bukan Hasanuddin. Salah lagi. Yang paling benar cuman Hasandungan, itu pun salah, saya nggak mau tersandung loh. Gitu. Ya ini fakta Bapak Ibu. Ini depan mimbar nih saya ngatakan, saya diam aja.
Hasanuddin, saya nggak pernah nama Hasanuddin, walaupun sinaganya benar gitu ya. Saya datang ke depan ini terjadi 3 tahun yang lalu ini sebenarnya, belum pernah saya tulis. Di Samsat nih Jakarta Timur. Sudah datang, Pak, ini hampir habis orang-orang, ini sudah jam 3. Saya datang, nama mana STNK saya gitu. Ini benar saya perpanjang di Jakarta Timur. Tadi udah panggil, cari ada yang nggak datang memang, ada yang nggak datang. Ini Hasasono. Tadi kan udah dipanggil, ini Hasasono. Coba lihat dari kacanya. Lihat. Hasudungan. Bapak tadi panggil apa? Oh iya, gitu aja gak ada minta maaf coba. Bapak panggil apa tadi? Hasanuddin. Ya, itu. Saya aja manusia nggak mau dipanggil namanya lain. Apalagi Tuhan. Sederhana kan? Teman saya yang tadi saya katakan nggak ada kesimpulan, Pak. Soalnya dia juga mengerti firman. Ya, nggak ada kesimpulan. Tetap aja dia bilang pokoknya dia ngerti. Tapi kadang dia panggil Elohim gitu, panggil Yahweh juga. Dah berubah dikit-dikit dia. Lama-lama jadi bukit. Ya. Dia juga pendeta, salah. Nanti apa dia kata, kamu mau ngajarin saya? Belum banyak, lebih banyak garam yang saya makan dari kamu. Nah itu dia bilang gitu pasti. Ya. Dia bilang, kamu masih semester 3, saya sudah semester 12. Tuh, itu. Ngomongnya begitu. Ini benar ngomong. Dia bilang begitu. Jadi semuanya kembali kepada prosesnya. Jangan mau yang instan, hanya mie yang instan. Yang lain tuh harus ada prosesnya. Oh iya, ada gigi langsung gitu. Ada kan? Dibuka juga. Ya, tapi proses yang gampang. Jangan, firman Tuhan katakan jangan menjadi anak-anak. Gampang, nggak boleh. Semuanya serba gampangan, instan. Nggak ada ya. Hanya mie yang instan dan juga apa? Iya, soalnya ada gulanya bukan garam di situ ya. Ada di antara Bapak Ibu yang minum kopi pakai garam? Ada. Ada. Kopi garam. Kok itu kan? Gak boleh. Ya, gini ya. Pakai jahe. Tapi yang ya. Oke. Kalau begini terus nih nggak jadi selesai itu khotbahnya. Selesai nih. Bapak sengaja ya perut saya udah lapar. Ada riwayat mah lagi nih Pak. Bapak nggak benar-benar nggak pengertian. Iya benar enggak. Saya hanya menambah. Ya. Tapi yang jelas kesimpulannya satu. Siaplah menderita itu doang kok. Siap menderita. Kalau saya menderita kamu juga harus tetapi kamu sudah saya sediakan apa? Sediakan tempat. Kapan Pak? Mau sekarang apa kapan Pak? Mau tempatnya? Belum ya. Biarlah gitu. Jangan mau. Siapa yang mau sekarang? Bapak masih ingin ya. Inginlah menikmati ya. Menikmati garam ya Pak. Dan sekaligus gulanya kalau minum kopi. Ya. Ya. Apa Pak? Nggak boleh 1 menit. Apa? Gitu ya. Jadi kalau ada ada yang mengatakan garam itu adalah proses. Garam bukan hanya sekadar bukan hanya sekadar enak. Ya, bukan hanya enak. Ya, tetapi garam adalah proses yang susah. Banyak elemen di sana, banyak apa namanya komponennya sehingga dia disebut garam. Enggak seperti gula, enggak seperti asin yang bisa kita temukan di mana-mana. Ya, di mana-mana. Tetapi garam harus melalui proses. Maka jangan salah Bapak Ibu, untuk bikin garam itu susah loh. Bapak Ibu pernah melihat pabrik garam? Saya pernah. Susah. Tapi kadang-kadang diinjak-injak juga airnya. Ya kan, gimana higienisnya. Tapi jadi seperti itu. Sama juga, ya sedikit ya. Bapak Ibu ya ada contoh nih. Sampai sekarang saya nggak mau makan terasi, mohon maaf ya. Karena saya lihat proses bikin terasi. Keringatnya jatuh di situ, diinjak-injak. Mohon maaf. Itu saya lihat tuh. Cara membuat namanya terasi. Terasi juga ada garamnya kan, memang dari laut. Hati-hati Bapak Ibu. Iya. Luar biasa tuh. Saya lihat. Sejak saat itu saya nggak mau makan terasi.
Oh begini prosesnya, iya. Bukan karena bertentangan dengan iman, bukan. Hah? Udang juga kan? Iya. Tetapi, iya, ini kan kita bicara proses. Dari proses yang saya lihat begitu tuh, mohon maaf nih joroknya. Waduh, ini yang saya makan. Oh, akhirnya saya trauma. Serta-merta trauma. Gak mau lagi gitu. Oh ini kan karena udang, ya bisa juga, tetapi cara prosesnya itu, gitu ya. Tapi kadang-kadang kita lupa kan, dimasakan apa, diberikan apa namanya, bumbunya terasi kan, kita nggak tahu kan, boleh nggak makan terasi? Terasi kan boleh ya. Tapi kalau prosesnya tadi seperti itu diinjak-injak, jatuh keringatnya jatuh itu kotor, nah iya. Apa Bapak Ibu nggak usah lah, proses saya nggak mau, yang penting saya makan. Nah ini firman Tuhan salah lagi. Ikuti prosesnya, baru kamu diberikan tempat ya Pak Yakob ya, tempat ya. Tapi jangan sekarang ya Pak. Jangan lah. Nah, Ibu Felni marah lah, jangan sekarang. Minimal ya 70-80 lah ya, firman Tuhan katakan seperti itu. Oke? Gitu. Tapi harus siap sedia seperti 5 anak darah yang bijaksana. Amin. Mari kita. Terima kasih Bapak untuk pendapatmu, untuk menambah apa yang sudah disampaikan oleh hamba Bapak Kepala Udara Lubis dan kami, dan kami memahami setiap proses yang terjadi di kehidupan kami, apakah itu penderitaan atau suka, kami siap Bapak, karena Tuhan sudah jadi bagi kami tempat di dalam kerajaan. Terima kasih Bapak, terpujilah nama di dalam Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan, itulah Yesus katakan. Aku percaya, amin. Di dalam nama-Nya ada keselamatan. Katakan aku jalan kebenaran. Jalan kebenaran dan jalan kehidupan.
Bapa, kami tidak bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan karena kami sudah beribadah dengan baik Bapa. Kami dipenuhi sukacita dan sejahtera daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk pemimpinan Tuhan di dalam ibadah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Bapa yang baik, kami juga berdoa Bapa untuk keberangkatan anak-anak-Mu yang akan mengikuti Sarasea di Yogyakarta. Pekan depan kami minta undang-undang Tuhan. Apapun yang dibutuhkan dan apapun yang kami perlukan semuanya boleh tercukupi karena Tuhan campur tangan di dalamnya. Dan kami itu boleh mengikuti dengan baik untuk menambah wawasan kami, perbedaan kami dalam melayani Engkau, dalam mengiring Engkau. Terima kasih Bapak, berkati seluruh panitia yang sudah mempersiapkan acara itu dengan sebaik-baiknya Bapak. Berikan kesehatan yang mudah buat mereka dan juga Bapak dana yang dibutuhkan di dalam rangka pelaksanaan Sarasea yang akan datang. Berkati Bapak Ketua Umum kami, Bapak Sekretaris Umum, Bendahara Umum, dan juga Wakil Ketua Umum kami Pak di Majelis Pusat Gereja Pemulihan Firman ini. Dan kesehatan sempurna buat mereka Bapak kami dalam tangan Tuhan. Bapak rencanakan untuk berdoa di dalam tangan Tuhan dan juga mencukupkan juga segala keperluan dan kebutuhan dari seluruh anak-anak-Mu yang telah akan mengikutinya. Berikan kesehatan yang sempurna sehingga kami dapat mengikuti retret ini dengan baik. Apapun halangannya kami tolong di dalam nama Yesus Amin. Dan seluruh acara berjalan dengan baik dan kami diberikan sesuatu yang baru di dalam mengikuti retret ini Bapak untuk kami bawa pulang dalam pelayanan kami selanjutnya di jemaat mendidik kehilangan ini Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Tetangga kiri kami Bapak dimana boleh berkati juga Bapak, mereka berkati apapun yang mereka lakukan dalam pembimbingan terhadap Engkau. Terima kasih Bapak yang baik. Bapak Ibu sudah kasih kita untuk menerima berkat. Diberkatilah Engkau di kota dan diberkatilah Engkau di ladang. Berkatilah Engkau kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Amin. Yang lingkungan lampu sapimu dan anak kambing domba. Amin. Berkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Berkatilah Engkau pada waktu Engkau masuk dan berkatilah Engkau pada waktu Engkau keluar. Adonai yang berkati Engkau dan melindungi Engkau. Adonai yang menyinari Engkau dengan wajahnya dan beri Engkau kasih karunia. Adonai yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri Engkau damai sejahtera. Amin. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sangat sempurna dari Tuhan kita Yesus Almasih, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok kekal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para saleh salihnya. Demi nama Yesus Almasih, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa